Kabupaten Saralangun. Kabupaten yang masih di bawah wilayah administratif Provinsi Jambi ini bagi warga sepucuk Jambi 9 lurah tidak asing lagi. Mengenai prestasi program-program daerah selalu sukses di Kabupaten Saralangun. Dengan semangat pembangunan tersebut, maka bisa dikatakan Kabupaten Saralangun cepat dalam pertumbuhan ekonominya. Terbentuknya Kabupaten Saralangun adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Saralangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, serta Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan sejumlah kabupaten di wilayah Provinsi Jambi tersebut. Mulai saat itu Kabupaten Saralangun terus mandiri dan terus berbenah demi kesejahteraan rakyatnya. Dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Saralangun ini dapat dikatakan cepat. Selain itu juga didukung beberapa perusahaan yang berkembang di bidangnya masing-masing. Sumber daya alam dan perkebunan yang ikut andil besar dalam membuka lapangan kerja bagi warga Saralangun. Seiring lajunya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Saralangun yang begitu pesat, juga pemerintah Provinsi Jambi tahun 2012 ini, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus terus menggerakkan Bupati dan Wali Kota untuk mensukseskan 1 miliar 1 kecamatan atau Samisake. Program ini tidak lain adalah gerakan sosial yang mengantarkan masyarakat sangat miskin untuk bisa menikmati hidup yang layak serta bisa menambah penghasilan per kapita usahanya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kabupaten Saralangun tahun ini 2012 yang mendapatkan kucuran anggaran program Samisake terdiri dari 4 kecamatan. Di antaranya adalah Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Limun, Kecamatan Air Hitam, dan Kecamatan Mandi Angin. Pemirsa, akan kita lihat program pendataan program Samisake di Kabupaten Saralangun, tepatnya di Kecamatan Mandi Angin. Warga sangat miskin yang terdata di kecamatan nampak cerah karena dapat terbantu dengan program tersebut. Program Samisake di Kabupaten Saralangun dalam tekniknya juga telah diatur dalam Peraturan Bupati Saralangun Nomor 37 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program 1 miliar 1 kecamatan itu. Dengan tujuan tidak lain adalah untuk membantu masyarakat miskin dan mewujudkan rumah yang sehat dan layak huni di Kabupaten Saralangun. Selain bedah rumah, juga jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, juga beasiswa Samisake, peralatan alat pertanian, UMKM, dan sertifikat tanah gratis. Sasaran program Samisake adalah keluarga sangat miskin beserta anggotanya dan sesuai dengan database hasil verifikasi Bapeda Provinsi Jambi tahun 2011 lalu. Bantuan program Samisake diberikan kepada keluarga sangat miskin beserta keluarganya secara berkelompok, serta sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.
Jumlah kepala keluarga di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tahun 2012 ini berjumlah 10.373 kakak yang terdiri dari 37.562 jiwa. Dari besaran jumlah penduduk Kecamatan Mandiangin itu yang tercatat sebagai warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 1.407 jiwa. Inilah yang nantinya terus akan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jambi guna untuk mengangkat kepada kehidupan yang lebih layak lagi. Seperti rumah Pak Pardus, 65 tahun ini. Dengan pekerjaan buruh tani, selama ini belum pernah tersentuh dan masih dalam hidup di bawah garis kemiskinan. Di samping usianya yang sudah tua, dirinya tetap bertahan demi mempertahankan hidup, serta di tengah himpitan ekonomi yang terus dirasakannya. Namun harapan untuk mempunyai rumah dan kehidupan yang sedikit layak nampaknya akan segera terwujud karena program Samisake Bedah Rumah, di mana program Gubernur Jambi Hasan Basri Agus itu telah ditunggu-tunggu warga Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Terima kasih buat Bapak Gubernur Jambi dan juga Bapak Gubernur Selangor dan juga Bapak Camat Mandiangin yang telah membantu warga yang miskin di desa kami. Untuk saat ini yang mendapat bantuan itu 10 kepala keluarga, Pak. 10 keluarga ya? Termasuk juga yang dapat bantuan Samisake Jamkes, Mas, dan Jamkes dapat? Ada ya? Termasuk, Pak, ada, termasuk di dalamnya yang dapat. Yang sudah diamanatkan ke kami, dengan kami diundang pada camat beberapa kali ke Jambi juga untuk melaksanakan sesuai tahapan-tahapan. Kami berupaya maksimal untuk melaksanakan program ini dan kami meyakini bahwa program masyarakat ini cukup membantu dari masyarakat apa yang ada itu. Nah, kemudian juga dalam hal ini, dalam pelaksanaan tahapan kami telah berupaya tahapan yang sesuai dengan schedule yang ada itu, pendapatan mulai dari pencatatan, pendataan, sampai mungkin nanti tahapan pencairan dan pengawasan serta pelaksanaan. Selain bedah rumah itu ada beberapa, itu antara lain beasiswa pendidikan, kemudian untuk alas intan bagi para petani kita, kemudian juga ada itu untuk program sertifikasi, kemudian bedah rumah itu sendiri, dan yang satu lagi itu kegiatan UMKM yang tadi yang untuk para pengusaha kecil tadi itu, menengah tadi. Nah, kemudian juga ada program dari provinsi itu sendiri yang dilaksanakan di sini, pelatihan seperti pelatihan. Terjadi kendala itu dalam pelaksanaan, Mas, memang betul ini masalah data, validasi data yang ya gimana ya, memang seharusnya selainnya itu sinkronisasi data ini ya. Jadi kita nggak tahu data ini ketika kita di provinsi sudah mempunyai data sendiri, Pak. Ada yang dikatakan database Samisake. Nah, database Samisake ini, dan inilah masyarakat yang menurut data itu menjadi prioritas dalam pelaksanaan pengetahuan itu sendiri. Namun dalam pelaksanaan di bawah, nah ini terjadi terkendala nanti kadang-kadang. Iya, perbedaan. Nah, perbedaan itu antara lain terkadang nama masyarakat itu ada, tetapi kita tinjau ke bawah, bahwa masyarakat itu sudah bukan berarti dia tidak miskin, tapi sudah sedikit ya ada lebih yang inilah, ada ini. Taraf hidup. Iya, taraf hidup. Nah, kemudian juga ada yang betul-betul ketika kami sodorkan dengan KD yang bersangkutan, wah ini siapa, Pak, katanya kan. Nah, berarti ada miss data itu sendiri,
dan kemudian juga dalam hal ini provinsi dalam artian Bapeda sudah melaksanakan juga semacam surveyor dan juga diserahkan ke kecamatan. Nah, tetapi sangat kami sayangkan data perbandingan itu tidak muncul. Jadi ketika database utama kemudian data hasil surveyor itu tidak muncul di situ. Seharusnya ada perimbangan sehingga camat diberikan kewenangan apabila di database ini umpamanya sudah dianggap berubah. Nah, silakan camat menggunakan data yang hasil surveyor camat itu sendiri. Nah, ketentuan ini tidak dinyatakan secara tertulis, Pak. Hanya saja di dalam juknis tetap kami berpedoman kepada data Samisake database. Nah, jadi ini kalau ini memang terjadi ketika kami gelontorkan kepada data yang seharusnya tidak layak, bukan tidak layak sih. Nah, mereka masih miskin, tapi kepada yang ini kami takutnya terjadi lagi. Ada kan mungkin ada bentuk ada hukum atau itu juga kan masih ada ketakutan lah sebenarnya. Kita Bapeda sebagai koordinator kabupaten sudah membuat juknis untuk pelaksanaan di kabupaten. Kemudian kita juga sudah membuat daftar nama-nama penerima Samisake. Itu dijadikan sebagai dasar untuk proses pencairan nanti oleh pelaksananya itu sama sebagai pelaksana kegiatan Samisake di lapangan. Di Sarolangun ada 5 kegiatan, bedah rumah, beasiswa, UMKM, Alsintan, sama sertifikat gratis ya. Rumah yang dibedah akan disertifikat, kemudian anaknya akan diberi beasiswa, kemudian mereka juga akan diberi yang ada kegiatan UMKM dan Alsintan. Sebenarnya kami sangat mendukung dan berterima kasih juga kepada provinsi karena dengan ketersediaan dana kami dari target yang ingin kami capai bedah rumah di kabupaten yaitu 6.779 unit. Dengan adanya bantuan bedah rumah juga dari provinsi, kami terbantu gitu. Jadi mungkin yang selama ini tidak bisa kami capai, yang belum tercover sama APBD kabupaten bisa dibantu dengan kegiatan Samisake ini. Kami besar harapannya Samisake ini dapat memberikan dampak langsung kepada penerima, dengan harapan masyarakat miskin ini dapat meningkat kesejahteraannya, terutama dalam ekonominya gitu. Karena ada bantuan UMKM dan Alsintan itu diharapkan tidak hanya diberikan bantuan gratis, tapi juga bisa meningkatkan perekonomian.